Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endriski Ali dari Prodi D4 Teknik Listrik kelas 2023D dengan akhiran NIM 107. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian sistem penyara, half wave rectifier, dan full wave rectifier. Dari sistem penyara half wave rectifier terdapat 3 jenis beban yang digunakan. Beban yang pertama yaitu dengan beban R, lalu yang kedua beban RL, dan yang terakhir yaitu beban RC. Untuk simulasi pertama ini saya akan menggunakan rangkaian sistem penyara half wave rectifier dengan beban R. Untuk nilai komponennya dari V-source, V-peak-nya saya akan menggunakan 311 karena untuk rumus V-peak-nya sendiri yaitu RMS kali akar 2. RMS yang saya gunakan yaitu 220. Untuk frekuensinya sendiri saya memakai nilai 50 Hz. Untuk nilai pada transformator, untuk winding pertama RMS dengan nilai 220, dan untuk winding kedua VRMS VDC-nya saya menggunakan 24 volt. Untuk beban R-nya saya menggunakan nilai 100 ohm. Kita akan mensimulasikannya. Baik, cara kerjanya yaitu rangkaian penyara half wave rectifier dengan beban berupa resistor bekerja dengan cara melewatkan hanya satu siklus dari gelombang AC untuk menghasilkan tegangan DC. Proses dimulai ketika tegangan AC dari sumber masuk ke kumparan primer transformator yang berfungsi untuk menyesuaikan level tegangan sesuai kebutuhan. Kumparan sekunder transformator kemudian menghasilkan tegangan AC yang diteruskan ke dioda. Saat siklus positif dari gelombang AC, dioda berada dalam kondisi forward, sehingga memungkinkan arus yang mengalir melalui resistor. Tegangan yang jatuh pada resistor mengikuti bentuk setengah gelombang positif dari sinyal AC. Sebaliknya, saat siklus negatif, dioda dalam kondisi reverse, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan tegangan pada resistor menjadi nol. Akibatnya, keluaran yang diterima oleh resistor hanya berupa puls setengah gelombang. Dapat dilihat dari skop ini, dapat disimpulkan bahwa gelombang naik selama siklus positif dan turun ke nol selama siklus negatif. Dikarenakan resistor tidak dapat menyimpan energi, tegangan yang dihasilkan jadi tidak stabil. Lalu untuk beban yang kedua yaitu beban RL. Nah, untuk beban induktornya atau L saya menggunakan 2 mili Henry atau 0,002 Henry. Kita simulasikan. Untuk cara kerjanya yaitu ketika siklus positif dari tegangan AC masuk ke rangkaian, dioda dalam kondisi forward bias sehingga arus dapat mengalir melalui resistor dan induktor. Pada saat ini, selain tegangan jatuh pada resistor, induktor juga menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Namun, karena sifat induktor yang menahan perubahan arus secara tiba-tiba, arus dalam rangkaian tidak langsung mengikuti bentuk tegangan AC, melainkan mengalami penundaan fase. Saat memasuki siklus negatif, dioda berada dalam kondisi reverse, yang seharusnya menghentikan aliran arus, namun karena induktor berusaha mempertahankan arus yang mengalir, maka
Energi yang tersimpan dalam medan magnetnya dilepaskan dalam bentuk tegangan yang mencoba mempertahankan aliran arus melalui beban. Hal ini menyebabkan arus tetap mengalir untuk beberapa saat meskipun dioda sudah dalam kondisi non-konduktif. Akibatnya, tegangan keluaran tidak langsung turun ke nol, melainkan mengalami perlambatan penurunan dibandingkan dengan beban resistor yang sebelumnya. Secara keseluruhan, beban RL menghasilkan tegangan DC tidak stabil yang lebih halus dibandingkan dengan beban R. Karena induktor dapat membantu meredam perubahan arus secara tiba-tiba. Dapat dilihat dari skop. Oke. Lalu yang terakhir yaitu beban RC. Untuk kapasitornya sendiri saya menggunakan nilai 220 mikrofarad. Lalu kita akan simulasikan. Nah, baik. Cara kerjanya yaitu saat siklus positif dari tegangan AC, dioda dalam kondisi forward bias sehingga arus dapat mengalir melalui resistor dan juga mengisi kapasitor. Kapasitor mulai menyimpan muatan sehingga hampir puncak tegangan AC. Tegangan keluaran pada beban RC tidak hanya mengikuti setengah gelombang AC, tetapi juga mengalami pengisian kapasitor yang menyebabkan tegangan mendekati puncaknya. Ketika memasuki siklus negatif, dioda berada dalam kondisi reverse. Seharusnya menghentikan aliran arus dari sumber. Namun, kapasitor telah menyimpan muatan. Ia akan mulai melepaskan energi untuk mempertahankan tegangan keluaran pada beban. Arus dari kapasitor mengalir melalui resistor secara perlahan, menyebabkan tegangan pada beban tidak langsung turun ke nol, tetapi mengalami discharge secara perlahan atau bertahap hingga siklus AC berikutnya kembali positif. Untuk gelombangnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian full wave rectifier. Ada beberapa jenis rangkaian penyara full wave rectifier, yaitu yang pertama dengan beban R, lalu yang kedua dengan filter induktor, yang ketiga dengan filter kapasitor, dan yang terakhir yaitu dengan filter induktor dan kapasitor. Nah, untuk simulasi ini saya hanya mensimulasikan rangkaian penyara full wave rectifier dengan filter induktor dan kapasitor saja. Untuk nilai komponennya masih sama, dari besoknya seperti ini. Lalu untuk transformatornya masih sama seperti tadi, dan untuk nilai bebannya yaitu resistor saya menggunakan nilai 100 ohm. Untuk nilai induktornya masih sama, masih dengan nilai 2 mH. Lalu untuk nilai kapasitornya masih sama juga dengan nilai 220 mikrofarad. Lalu kita akan simulasikan. Untuk cara kerjanya yaitu pada rangkaian penyara full wave rectifier dengan filter RC, proses konversi tegangan AC ke DC dilakukan lebih efisiensi dibandingkan dengan penyara setengah gelombang karena kedua siklus tegangan AC digunakan. Pada awalnya, sumber tegangan AC melewati transformator yang berfungsi menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan. Lilitan sekunder dari transformator
memiliki tap tengah yang memungkinkan penggunaan dua dioda untuk mengarahkan arus dari kedua siklus tegangan AC. Saat siklus positif, setengah bagian atas dari tegangan sekunder transformator membuat dioda pertama dalam forward, sehingga arus mengalir melalui dioda menuju beban. Sedangkan pada siklus negatif, dioda pertama dalam kondisi reverse, tetapi dioda kedua dalam kondisi forward, sehingga arus tetap mengalir ke arah yang sama melalui beban. Hal ini menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan dengan penyara setengah gelombang. Setelah proses penyara, filter LC atau induktor dan kapasitor digunakan untuk memperhalus tegangan keluaran. Induktor berfungsi sebagai menahan perubahan arus mendadak dengan menyimpan energi dalam medan magnetnya sehingga mengurangi ripple voltage. Sedangkan untuk kapasitor yaitu berfungsi untuk menyimpan muatan selama periode puncak tegangan dan melepasnya saat tegangan turun, sehingga tegangan DC yang dihasilkan lebih rata. Kombinasi induktor dan kapasitor ini sangat efektif dalam mengurangi ripple dan menghasilkan tegangan DC yang lebih halus, sehingga semakin besar nilai L dan C-nya atau nilai induktor dan kapasitor, semakin baik efek penyaringannya. Namun, pemilihan nilai komponen harus disesuaikan dengan frekuensi dan beban untuk menghindari resonansi atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem. Untuk gelombangnya seperti ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.